Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya mau berterima kasih dengan Bapak karena mau meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara mengenai pembelajaran inovatif yang sebenarnya sudah harus mulai diterapkan di sekolah-sekolah Pak ya. Langsung saja ya Pak ya, kalau begitu Pak ya. Yang pertanyaan pertama itu seperti kita tahu Pak ya, pemahaman guru tentang metode pembelajaran inovatif itu masih sangat terbatas sekali. Nah, menurut Bapak kira-kira apa Pak yang menjadi faktor penyebab guru masih kurang menguasai pembelajaran inovatif? Terima kasih Bu Andi telah mempercayai saya sebagai salah satu orang yang diwawancarai. Kenalkan, nama Kennedy Lutfi. Saat ini posisi saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Lahap Teknik. Baik, beberapa hal yang menjadi penyebab kurangnya guru kurang berinovasi dalam hal pendidikan. Yang pertama, yang paling banyak ditemukan itu antara lain semangat untuk berubah dari yang semula manual menjadi berbeda dari sebelumnya. Bisa jadi dari manual menjadi digital, dari manual menjadi walaupun non digital tetapi berbeda dari yang sebelumnya. Ini yang pertama yang menjadi penyebab semangat. Yang kedua, keberanian untuk mencoba sesuatu hal yang lain dari yang lain. Ini masih sangat kurang, keberaniannya menjadi sangat kurang. Biasanya banyak rasa takut gagal. Nah, ini yang merupakan hal yang namanya gagal itu jika berulang-ulang akan menjadi sesuatu yang baru, dan biasanya dari kegagalan ini melekat menjadi pengetahuan yang tersimpan di memori. Dan yang ketiga adalah kurang literasi atau belajar dari banyak hal. Padahal sumber literasi itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Literasi yang paling ditakutkan saat ini, adalah literasi digital. Ini yang paling dilakukan sebagian besar dengan alasan, biasanya yang paling populer alasannya adalah gaptek, gagal teknologi. Padahal tidak demikian. Ini yang sering saya jumpai, kenapa guru itu kurang berani, banyak yang kurang berinovasi. Jadi semangat, kemudian yang kedua literasi kurang, dan yang kedua keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Kemudian kalau menurut Bapak untuk metode pembelajaran inovatif ini yang paling dekat, yang bisa kita coba, yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita itu apa Pak? Nah, yang paling mudah sebetulnya dengan memanfaatkan sarana yang hampir semua kita memiliki, yaitu HP Android. Cukup yang Android saja dan tidak perlu yang mewah-mewah. Androidnya tidak harus yang mempunyai spesifikasi tinggi, tidak harus. Nah, kenapa saya katakan Android? Sebagai contoh, misal dalam satu keluarga ada satu anak, dua orang tua, dua orang anak. Berarti ada 4 jumlah anggota keluarga. Biasanya dalam 4 keluarga ini, anggota keluarga ini ada 4 Android. Katakanlah kita untuk berinovasi lewat WhatsApp, katakanlah begitu, yang paling mudah. Nah, sebetulnya dari media ini, apabila kita inovasikan, contoh, misal salah satu materi yang kita buat dalam satu link misalnya, dalam satu link ini terdiri dari beberapa link. Nah, ini sebetulnya inovasinya hanya satu link yang diberikan dengan siswa, di mana setelah diberikan link ini sebenarnya tidak memberati memori dari perangkat. Dalam hal ini adalah Android, HP Android. Dibanding jika kita menggunakan atau mendownload aplikasi tertentu, ini justru lebih memakan memori. Tapi dengan satu link yang berisi beberapa link, misalnya ada materi dalam link itu, kemudian ada asesmen atau penilaian, kemudian dilengkapi dengan video yang dari YouTube, dilengkapi lagi dengan umpan balik dan sebagainya. Nah, ini sama sekali dirangkum dalam satu link,
menjadi inovasi sebetulnya. Nah, enaknya lagi yang satu link ini ada. Ketika satu link ini kita mau jadikan aplikasi pun bisa sebetulnya ya. Dengan cara yang sangat mudah. Nah, ini yang bisa dijadikan yang sangat dekat, yang paling mudah kita gunakan untuk berinovasi. Perlu digarisbawahi, informasi itu tidak harus canggih, tidak harus yang baru, tidak harus yang sulit-sulit, tidak harus yang kelihatan wah, ya. Tetapi inovasi itu bisa dari yang sulit menjadi lebih sederhana. Ini bisa dikatakan inovatif. Kemudian dari yang sudah ada kita kembangkan lagi, ini pun bisa dikategorikan inovasi. Nah, karena macam ini Bu Andin yang banyak salah pemikiran itu, yang dikatakan inovasi itu membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini kadang kesalahan definisi yang ini yang sering terjadi. Di mengembangkan yang sudah ada. Nah, mengembangkan sudah ada itu pun termasuk. Iya. Lebih baik itu sebetulnya. Terus Pak, kalau dari pihak sekolah sendiri Pak, itu sebenarnya sudah ada belum dorongan, dukungan untuk agar guru-guru di sekolah kita ini mau menggunakan metode pembelajaran inovatif itu sendiri? Kalau dorongan harusnya sudah ada, tapi mungkin belum tersosialisasi secara masif mungkin ya. Dorongan sudah ada. Salah satu dorongan dari guru sekolah itu biasanya menyediakan jaringan internet ke sekolah, kemudian menyediakan infocus yang bisa dijadikan salah satu media untuk berinovasi, kemudian lingkungan belajar yang kondusif, yang ditata sedemikian rupa sehingga menumbuhkan pemikiran-pemikiran untuk belajar untuk mengembangkan dari yang sudah ada. Jadi karena itu ya sosialisasi saja sih yang kemudian respon guru di sekolah juga mesti dipompa lagi. Kemudian ini Pak, kalau menurut Bapak pemanfaatan IT ya, IT ya. Di sekolah kita ini Pak, sudah memadai atau belum Pak? Untuk guru maupun siswanya itu. Kalau untuk guru di SMK Negeri 1 Lahat ini, saya belum melihat ada yang memadai, belum begitu memadai. Terutama masih ada yang masih penyebab jadi belum memadai, masih adanya pandangan miring dengan pola pikir yang melemahkan semangat. Contohnya yang melemah semangat itu adalah semacam ada kata-kata yang misalnya sok hebat, sok apalagi ya, sok maju, padahal enggak gitu sih. Nah, sebetulnya dengan pemanfaatan IT ini, pembelajaran pun bisa dari mana saja, tidak harus tatap muka, dari manapun gurunya dan manapun siswanya, di kapanpun itu bisa dilaksanakan. Terus Pak, kalau menurut pandangan Bapak sendiri ya, untuk guru-guru kita ini kan kalau misalnya gurunya sudah berusia 45 tahun ke atas, itu sudah menganggap mereka sudahlah tidak perlu lagi untuk mengetahui IT segala macam, biarlah guru-guru yang muda gitu. Nah, jadi bagaimana Pak kira-kira menumbuhkan motivasi guru-guru yang mempunyai pikiran seperti itu? Ya, ini hal yang sering sekali saya jumpai, sangat saya jumpai. Usianya di atas 45 atau 50 malah mendekati pensiun semakin lama dengan alasan sudah usia. Nah, ini sebetulnya untuk lebih supaya mereka lebih untuk menyukai perkembangan media pembelajaran berbasis teknologi, antara lain satu ini harus bimbingan secara privat. Dan yang paling penting ketika dalam pembimbingan jangan
ketika dia ada salah jangan dikatakan salah. Mungkin ibu tadi salah pencet, mungkin ibu bapak tadi keliru. Nah ini angkanya terlalu besar atau ini harusnya bapak menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Mungkin pendekatan macam itu. Atau mungkin sambil diajak main-main dengan guyonan humor. Ini karena bapak ini pasti tinggal kacamatanya ini salah ini. Nah begitu. Nah, sambil mereka tertawa, sambil mereka tersenyum, kita kasih tahu bahwa yang benar itu adalah begini. Mungkin pembimbingan pribadi dengan cara humoris, dengan cara kekeluargaan dan menjaga sopan santun terhadap kalau mereka lebih usianya lebih tua dari kita mungkin akan tersentuh. Jadi tidak menggurui. Kemudian pada waktu tertentu kita adakan chat misalnya, gimana Bu? Kayak yang kita buat tadi kira-kira ada nggak kesulitan? Nah, mungkin ada pendekatan itu mungkin ya. Lewat chat pribadi juga. Kalau nanti Bu sudah selesai besok yuk kita sama-sama koreksi. Mungkin pendekatan begitu. Tapi kita sudah tahu, mereka tidak tahu. Pura-pura. Terus berikutnya mengenai materi hot. POTS ya. High order thinking skill ya. Ya. Kalau kita lihat Pak, sekolah kita ini siswanya mungkin bukan dari siswa saja ya, dari kita guru juga mungkin belum maksimal untuk menerapkan materi hot. Nah, kalau dari segi siswa itu menurut Bapak apa? Kalau dari segi guru itu menurut Bapak apa? Siswa dan guru ya. Nah sekarang begini, hot itu adalah kalau kita Indonesia kan high order thinking skill itu keterampilan berpikir tingkat tinggi. High order thinking skill. Dan ini memang sudah sangat dianjurkan. Satu yang kita perlu dudukkan dulu di sini adalah definisinya keterampilan berpikir. Bukan soal susah bukan. Jadi keterampil berpikir tingkat tinggi. Jadi yang diasah itu cara berpikir ya. Bukan karena soalnya yang sulit, bukan. Tapi karena soalnya yang mengajak untuk berpikir. Nah, yang menjadi penyebab tadi apa tadi gurunya kurang ya dan guru dan siswa. Nah, yang menjadi penyebab ini yang saya temukan begini Bu Andin. Yang sering saya temukan tentang hot ini, kebanyakan guru-guru untuk membuat soal itu tidak hafal tentang taksonomi atau ranah belum ya, dari C1 sampai C6. Nah, itu tidak hafal, apalagi paham ya. Taksonomi belum yang dari C1, C2, C3 sampai C6. C1 itu remember, mengingat, yang C2-nya understanding, memahami, C3-nya aplikasi, analisis ya, aplikasi, C3 C4 aplikasi, yang ke C5-nya evaluasi, dan C6-nya adalah kreasi, mencipta. Nah, ini banyak yang hafal. Padahal soal hot itu harus sudah di C4 ke atas. Nah, yang artinya tidak ada lagi soal-soal itu. Sebutkan nama ibu kota provinsi Sumatera Selatan, itu tidak lagi, karena itu masih dalam C1. Tapi kalau sudah kita angkat soal ini ke C4, tentunya harus berubah narasi, maka bisa jadi walaupun soalnya mudah, sederhana, tapi bisa dikategorikan maksudnya dari soal masalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan tadi, misalnya begini. Jarak dari Lahat ke Palembang itu kurang lebih adalah sekitar 300 km. Nah, dari jarak 300 km ini apabila kita tempuh dengan kendaraan 60 km per jam, maka akan ditempuh selama 7 jam. Sekarang yang namanya hot itu mungkin kita minta jawaban dalam format grafik. Tolong dibuat dalam bentuk grafik dari narasi yang sudah ada di atas, sehingga tanpa disadari siswa sudah peserta yang status itu sudah menggambarkan secara grafik itu. Karena begini, salah satu ciri dari soal itu
beberapa cirinya. AB terbaru, misal itu dari kehidupan yang nyata, ya. Kemudian berisi stimulus. Pemahaman itu yang tadi banyak itu menghafal dan pemahaman dari taksonomi Bloom yang itu yang masih pertama ya, kayak pertama itu jadi kurang bisa membuat dari segi siswanya dari siswa ini yang apa ya agak susah juga jadi karena nggak mau berpikir betul itu sehingga lebih banyak melihat hasil kerja kawannya itu lah kurang terlatih untuk membuat dari pikiran menjadi tertulis kurang terlatih. Kadang-kadang terpikir kadang-kadang cuman menjadikan dari alam pikiran menjadi tertulis kalimatnya sudah beda. Jadi betulnya sinkron yang telah dipikirkan dengan yang ditulis itu kadang-kadang ya, kembali lagi ke literasi. Tapi ini apa namanya tentunya harus terus dilatih ya Pak ya. Harus. Harus malah sekarang harus menyiapkan ekstra misalnya kayak tulis ilmiah, lomba artikel ya yang untuk melatih itu. Baiklah Pak, saya rasa cukup sampai di sini Pak ya, apa namanya wawancara kita. Saya berterima kasih banyak Pak untuk apa namanya masukan-masukan, kemudian penyebab-penyebab masalah yang sudah Bapak jelaskan itu nanti bisa saya masukkan ke dalam LK tugas saya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih banyak atas informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pemecahan masalah nanti pada saat saya presentasi besok. Terima kasih Pak ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang berkenan, dan tentunya pada Allah saya mohon ampunannya. Saya pun mohon maaf kalau penjelasannya belum begitu mewakili apa yang diinginkan oleh pewawancara. Ya mungkin suatu hari kita bisa belajar bareng lagi sharing. Terima kasih Mbak Anies telah percaya untuk kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.